Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Saya Anggun pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda jumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya validitas data Badan Pusat Statistik dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional guna memastikan program bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan di lapangan. Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya validitas data Badan Pusat Statistik dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Akurasi data menjadi faktor krusial, terutama untuk memastikan program bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan di lapangan. Anggota Komisi 10 DPR RI Muslim Bando menjelaskan, data statistik menjadi fondasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis. Ia menilai kesalahan data yang bersifat subjektif dapat menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran. Salah satunya terlihat pada penyaluran program PIP. Untuk itu, integrasi satu data Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar sektor pendidikan maupun ekonomi memiliki acuan yang seragam dan valid. Statistik ini menjadi sangat penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dari sektor pendidikan, tapi sektor pembangunan lain. Dan seluruh stakeholder sangat membutuhkan data statistik yang valid. Jadi satu data Indonesia itu diharapkan seluruh sektor-sektor pembangunan Indonesia menjadi satu data. Misalnya sebentar ini kita akan sensus ekonomi 2026. Diharapkan data bidang ekonomi itu menjadi satu data. Tidak data yang daerah satu, kabupaten satu, beda-beda. Tetapi menjadi satu data yang valid. Integrasi satu data Indonesia menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dengan harapan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dengan dua mekanisme yang diadopsi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia melalui putusan pidana ataupun tanpa putusan pidana, Komisi 3 DPR RI tegaskan pentingnya penetapan batasan yang jelas dalam penggunaan metode tanpa putusan pidana agar tidak menimbulkan persoalan hukum serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia akan mengadopsi dua mekanisme, yakni melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana. Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya penetapan batasan yang jelas dalam penggunaan metode tanpa putusan pidana agar tidak menimbulkan persoalan hukum, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai konsep non-conviction based penting untuk dikaji, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum. Namun, perlu adanya batasan yang jelas serta antisipasi resiko dalam penerapannya agar dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga yang menjalankannya. Di dalam hukum acara pidana kita saat ini, yang ada itu adalah conviction based, artinya putusan pidana bukan putusan pengadilan. Jadi perampasan itu dilakukan setelah ada putusan pidana. Nah, harapan kita ke depan mungkin ada putusan pengadilan begitu, tanpa harus menunggu putusan pidana, karena ketika menunggu putusan pidana maka pelaku atau terdakwa itu bisa mengalihkan asetnya kemana-mana. Aturan-aturan mengenai perampasan aset ini tersebar di beberapa undang-undang. Nah, itu kan harus diharmonisasikan, harus disinkronisasikan, sehingga kemudian kita akan tempatkan dalam satu undang-undang yang spesialis. Nasir Jamil menekankan pentingnya kejelasan kelembagaan dalam pengelolaan aset hasil perampasan, mulai dari posisi kelembagaan, tata kelola, hingga mekanisme pengawasan. Elvi dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti masih banyaknya PMI ilegal akibat lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap oknum perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, terlebih di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Dan
Kami akan hadirkan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Ya, pertama kita berikan literasi keuangan ya, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada perempuan, karena perempuan itu kan sebenarnya perencana ekonomi rumah tangga yang paling depan ya, paling utama. Ini kan anak muda pikirannya mau jadi, kalau terutama di dapil saya ya, mau jadi ASN ya, mau jadi ASN, padahal kan untuk lapangan pekerjaan atau kebutuhan ASN di satu instansi kan nggak banyak, ya. Nah, bagaimana kita rubah paradigmanya bahwa dia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kalau ingin kembangkan pariwisata, daerah itu ingin mau mendapatkan pendapatan asli daerah dari potensi pariwisata, pertama soal lingkungannya dulu. Nah, bagaimana soal lingkungannya ya, sumber daya manusianya dilatih dulu, ngerti gitu loh. Perempuan itu harus lebih banyak duduk di parlemen. Contohnya negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, Norwegia, itu anggota DPR perempuannya itu 40% sampai 60%. Dan mereka adalah negara-negara yang paling bahagia dan negara-negara yang paling sejahtera. Sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, konflik di Timur Tengah meningkat. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah meningkat. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia atau PMI di Timur Tengah. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menegaskan, segala potensi eskalasi konflik harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri serta keterlibatan TNI dalam proses evakuasi PMI ke wilayah yang lebih aman jika situasi memburuk. Nuroji mengapresiasi langkah Kementerian P2MI dalam melakukan pendampingan psikologis secara daring terhadap PMI yang mengalami tekanan mental dan ketakutan akibat perang yang berkepanjangan. Ini penting sekali dari sekarang dimitigasi, ya, diikuti terus perkembangan situasinya, contingency plan-nya gimana kalau terjadi eskalasi konflik yang meningkat, koordinasi antar lembaga, tadi antar kementerian, TNI, kemudian juga dilibatkan juga untuk pemulangan dan perlindungannya Kemenlu, dan pasti Kementerian KP2MI ini pasti nggak bisa sendiri pastinya ya, masih melibatkan dutaan besar dan lain-lain. Di sisi lain, Nuroji menyoroti masih banyaknya PMI ilegal akibat lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap oknum perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, PMI aktif di zona perbatasan, termasuk 13.000 di Arab Saudi, 2.000 di Uni Emirat Arab, dan 4.000 di Turki. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga minyak dunia menjadi tantangan serius bagi ketahanan APBN. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon tegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam mengelola subsidi dan juga kompensasi energi agar tetap menjaga kesehatan fiskal.
Kenaikan harga minyak dunia menjadi tantangan serius bagi ketahanan APBN. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam mengelola subsidi dan kompensasi energi agar tetap menjaga kesehatan fiskal. Herman Hairon mengatakan, skema subsidi dan kompensasi energi menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Namun kebijakan ini dapat berdampak pada meningkatnya beban APBN. Ia menilai mekanisme dan tata kelola kompensasi tersebut masih memerlukan kejelasan dan penataan lebih lanjut agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Dulu ada subsidi, nggak ada kompensasi. Sekarang dengan situasi ini, situasi yang kenaikan bahan bakarnya ditahan berarti ada kompensasi nih. Yang non subsidi tidak dinaikkan berarti ada kompensasi. Nah, mekanisme dan tata caranya saya tanya belum ada. Nah, sekarang asumsi APBN menetapkan $70 per barrel dan naik sekarang di angka $110 per barrel. Apa yang harus dilakukan kan tinggal hitung aja gitu. Bagaimana kekuatan fiskal kita? Gitu. Apalagi kita kan punya beban pengembalian hutang atas COVID yang 3 tahun berturut-turut jatuh tempo nih. Ini harus dipikirkan. Nah, kalau fiskal kita semakin sempit, selain tentu penghematan, tentu kita juga harus punya target. Target peningkatan lapangan pekerjaan, target pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi dinamika global, pemerintah dihadapkan pada berbagai opsi kebijakan, antara lain penyesuaian harga BBM, penambahan alokasi anggaran subsidi, serta pengendalian konsumsi energi nasional. Upaya efisiensi konsumsi BBM telah dilakukan melalui pembatasan pembelian BBM dan penerapan pola kerja fleksibel. Dari Kalimantan Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menanggapi penyegelan rumah doa Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen Tesalonika Tangerang beberapa waktu lalu, anggota Komisi 2 DPR RI Maruli Siahaan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Menanggapi penyegelan rumah doa Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POK Tesalonika Tangerang beberapa waktu lalu, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Maruli mengatakan penyegelan tempat ibadah tidak dibenarkan undang-undang, bahkan bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan beragama. Ia meminta pemerintah turun langsung ke lokasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Menurutnya, ke depan pemerintah perlu lebih proaktif dalam merespon potensi konflik serupa, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terjadi gesekan sosial. Pemerintah supaya lebih proaktif lagi mendengarkan informasi dan juga turun ke lapangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita sebagai anggota DPR RI ya harus mendorong dan mengingatkan pemerintah supaya tidak terjadi lagi yang berkaitan pengerusakan, penyegelan. Bahwa penyegelan itu kan sudah merupakan upaya paksa hukum itu. Tidak ada hak untuk melakukan penyegelan. Kita mempunyai dasar hukum dan juga mempunyai ideologi Pancasila. Bahkan juga sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita jangan sampai terjadi penutupan, pelarangan yang berkaitan soal pelaksanaan ibadah. Kini segel POK Tesalonika telah dicabut setelah proses mediasi antara jemaat dan warga setempat. Meski begitu, persoalan perizinan rumah doa tersebut masih terkendala karena lambannya proses penerbitan izin. Namun Pemkab Tangerang menjanjikan akan menyediakan lahan pembangunan gereja sebagai salah satu solusi mediasi. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI soroti dugaan aktivitas pabrik sarung tangan yang dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitarnya. Dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap pelanggaran terhadap standar lingkungan dan kesehatan tidak bisa ditoleransi. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres, sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Tidak boleh orang dipidana kalau dia membela diri, membela harta keluarga. Okay. Nah, ini yang Kapolres
fakta. Sleman tidak baca. Kalau dia membaca pasal 34 KUHP, itu tidak akan menerapkan undang-undang lalu lintas. Tidak akan menjadikan tersangka yang sebetulnya adalah korban. Itu yang tidak boleh. Aparat penegak hukumnya harus ngerti tentang apa sih pasal-pasal yang ada di KUHP dan di KUHP. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI dorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar. Dan penegakan aturan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari potensi resiko yang merugikan. Dengan langkah yang cepat dan juga transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengawasan industri dapat tetap terjaga. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Cemaran limbah pabrik yang mengancam kesehatan masyarakat merupakan dampak negatif akibat ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan izin lingkungan. Baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI menyegel pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Izin pabrik sarung tangan PT Universal Globes terancam dicabut dari sistem perizinan usaha terintegrasi jika pabrik tidak menghentikan pencemaran limbah yang berpotensi memicu penyakit paru-paru dan kanker. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan mengatakan, pihak perusahaan kerap membuang limbah cair ke sungai dengan suhu di atas batas aman baku mutu lingkungan. PT Universal Globes juga melakukan pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Dari tempat pergudangan menyimpan limbah dan segalanya itu menjarak sekitar mungkin 4-5 meter saja dari tempat pemukiman, dan hal itu sangat membahayakan karena menyangkut pada aliran air dan segalanya itu kepada pemukiman dan segalanya. Bahkan, anggota Komisi 12 DPR RI, Metri Citra secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pabrik jika tidak segera memenuhi izin lingkungan yang dibutuhkan. Kita langsung ada sanksi denda juga. Kalau memang mereka nggak nurut lagi, tetap melakukan kesalahan, ya mau tidak mau izinnya harus dicabut. Bagaimana Komisi 12 juga bermitra dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ada namanya izin OSS. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, limbah dari aktivitas industri menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair industri masih jauh dari kata optimal. Ya pemirsa, sebelang merupakan salah satu ritual sakral masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur yang diwariskan secara turun-temurun. Betul sekali, dan ritual ini ditampilkan dalam bentuk tarian mistis yang dipercaya sebagai sarana penyucian desa dan juga penolak bala. Dan dalam pelaksanaannya, penari sebelang akan menari dalam kondisi kerasukan yang menjadi bagian dari kekuatan spiritual tradisi ini. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Yuk kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya. Engkau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget.
Kok tinggi banget ini? Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ritual sebelang biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan perlindungan bagi masyarakat. Dan keunikan dan nuansa mistis yang kuat menjadikan sebelang sebagai salah satu warisan budaya yang menarik perhatian. Dan kita tanpa berlama-lama lagi pemirsa, kita akan saksikan bersama sebelang ritual sakral di balik tarian mistis Banyuwangi dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Sebuah tarian yang tak hanya berbicara tentang gerak, namun juga tentang kepercayaan dan hubungan manusia dengan dunia yang tak terlihat. Di Banyuwangi, tradisi ini masih bertahan di tengah perubahan zaman. Sebelang, yang dipercaya berasal dari kata sebele ilang, yang berarti sialnya hilang atau menyingkirkan. Makna ini merujuk pada tujuan utamanya, yaitu menghilangkan bala dan membersihkan desa dari energi buruk. Ritual sakral ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat suku Osing. Sebelang lahir dari kepercayaan lama masyarakat yang meyakini bahwa kehidupan harus berjalan dalam keseimbangan. Pada masa lalu, desa Olesari pernah dilanda pagebluk atau wabah penyakit yang menyebar dengan cepat. Bahkan, pagi hari seseorang jatuh sakit dan tak bertahan hingga siang, sedangkan yang sakit di siang hari meninggal keesokan paginya. Dalam keadaan tersebut, masyarakat percaya bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan leluhur. Hingga akhirnya, seorang tokoh adat, Mbah Sadirin, yang diyakini mampu berkomunikasi dengan roh nenek moyang, mendapatkan petunjuk untuk mengadakan sebuah ritual sebagai bentuk permohonan, sekaligus upaya mengembalikan keseimbangan. Dilaksanakanlah ritual sebelang yang konon pertama kali digelar pada tahun 1930. Sebelum ritual dimulai, para sesepuh adat akan menyiapkan berbagai perlengkapan, seperti sesajen yang terdiri dari bunga, makanan tradisional, hingga kemenyan. Doa dan ritual pembukaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus memanggil kehadiran roh leluhur. Pusat dari ritual ini adalah sosok penari sebelang. Penari tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui proses adat dan tanda-tanda spiritual. Saat musik mulai dimainkan, penari perlahan memasuki kondisi trance atau dalam istilah umum sering disebut sebagai kesurupan. Dalam kondisi ini, kesadaran seakan menghilang dan gerak tubuh mengikuti irama. Bahkan, penari dapat menari selama berjam-jam tanpa menunjukkan rasa lelah. Masyarakat meyakini pada saat itulah roh leluhur hadir dan menjadikan penari sebagai perantara. Ritual diiringi oleh musik tradisional khas Banyuwangi dengan irama yang berulang dan menciptakan suasana hikmat. Dalam beberapa momen, penari dapat berinteraksi dengan penonton dan akan melemparkan selendang atau properti tertentu ke arah penonton sebagai tanda ajakan untuk ikut menari. Masyarakat percaya ajakan tersebut tidak boleh ditolak, karena jika menolak, penari akan terus mendekat dan mengejar hingga penonton ikut menari. Sebelang memiliki dua variasi utama. Di Desa Olesari, ritual dilaksanakan setelah Idul Fitri dengan penari seorang gadis muda. Sedangkan di Bakungan, ritual dilaksanakan setelah Idul Adha dengan penari perempuan dewasa. Perbedaan ini menjadi bagian dari kekayaan tradisi yang terus dijaga. Sebagai ritual sakral, sebelang memiliki berbagai aturan dan pantangan. Masyarakat dan penonton diharapkan menjaga sikap dan menghormati jalannya ritual. Lebih dari sekedar tarian, sebelang menjadi simbol hubungan manusia dengan leluhur. Sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual.
Di tengah perkembangan zaman, Sebelang mulai dikenal sebagai atraksi budaya, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Namun, masyarakat tetap berupaya menjaga kesakralannya agar tradisi ini tidak hanya menjadi tontonan, namun tetap menjadi bagian dari keyakinan dan identitas mereka. Sebelang bukan sekedar tarian. Ritual ini menjadi bagian dari cara masyarakat menjaga keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan kepercayaan yang mereka anut. Di tengah perkembangan zaman, Sebelang terus bertahan, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai identitas yang mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki cara sendiri dalam memaknai kehidupan. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan sambil dengan maksud kami demikian dengan TVR 09 edisi pagi ini segenap petugas parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Menyaksikan TVR 09 pagi ini saya Anggun Karini dan juga rekan saya. Alfat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen. Referensi Indonesia.